Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sari Widiawati dari program studi biologi kelas biologi B UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teosofi, di sini saya akan mempresentasikan materi pada topik zuhud dan hidup minimalis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian zuhud secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, zuhud berasal dari bahasa Arab, yaitu zahada fihi anhu zahadan wa zahadatan, yang artinya berpaling dari sesuatu atau meninggalkannya karena kehinaan atau tidak membutuhkannya. Secara terminologi, zuhud adalah meninggalkan hal-hal duniawi karena didasarkan pengetahuan akan kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat, atau melepaskan hati dari pengaruh dunia. Dalam buku Ensiklopedia Islam tahun 1994 disebutkan bahwa zuhud artinya meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharap kebahagiaan akhirat untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelaku zuhud atau al-zahid berarti orang-orang yang meninggalkan kesenangan duniawi untuk fokus beribadah, mempersiapkan kehidupan di akhirat. Zuhud bukan berarti membenci harta atau keduniaan dengan hidup yang kekurangan, tetapi dengan bersikap zuhud mengajarkan kita agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi dan lebih banyak bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Gaya hidup minimalis artinya gaya hidup tidak berlebihan, tidak menghambur-hamburkan sesuatu, dan yang terpenting tercukupi segala kebutuhan yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Gaya hidup minimalis dapat kita kaitkan dengan sifat qanaah dan zuhud, karena secara prinsip keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kita bersikap zuhud, berarti kita sudah bersikap hidup minimalis. Selanjutnya adalah dasar hukum zuhud dan hidup minimalis. Pertama, dari Quran surah An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Artinya, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian yang kedua dari Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya adalah ciri-ciri sifat zuhud dan hidup minimalis. Ciri yang pertama, selalu mengingat Allah SWT. Karena orang yang zuhud selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah SWT, dan mereka pasti termasuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, selalu bersyukur. Karena sifat zuhud merupakan cerminan dari sifat qanaah yang memiliki arti
merasa cukup, atau rela menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Pelaku zuhud mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan di dunia sifatnya hanyalah sementara. Oleh karena itu, mereka tidak mau berlebih-lebihan. Yang keempat, berorientasi kepada akhirat. Karena pelaku zuhud meyakini kehidupan yang baik dan kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Selanjutnya adalah tingkatan zuhud. Yang pertama, seorang yang zuhud terhadap dunia, meskipun hati dan keinginannya condong kepadanya, dia terus menahan dan memerangi perasaannya. Yang kedua, seorang yang zuhud atas kemauannya sendiri. Dan yang ketiga, seorang yang zuhud atas kemauannya sendiri dan dia tidak merasa meninggalkan sesuatu yang berharga. Alangkah baiknya kita memiliki sifat zuhud pada tingkat yang ketiga ini. Macam-macam zuhud. Zuhud terbagi menjadi 4. Yang pertama, zuhud dalam hal haram, yaitu meninggalkan segala hal yang dilarang karena takut siksaannya. Contohnya, orang yang tidak mau korupsi karena takut mengambil hak orang lain, dan jelas perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, zuhud dalam hal syubhat. Hal ini tergantung pada tingkatan kesubhatannya. Contohnya, segala rezeki yang kita dapat haruslah halal, karena jika terdapat unsur riba di dalamnya, maka segala apa yang kita dapatkan dari rezeki tersebut menjadi haram dan hidup kita akan menjadi tidak berkah. Yang ketiga, zuhud dalam hal berlebih-lebih. Artinya, tidak berlebihan dalam bertindak ataupun berpakaian. Seperti pada Khalifah Umar bin Khattab. Sebuah riwayat menyebutkan beliau tidak mempunyai cukup banyak baju yang untuk dipakai sehari-hari dalam berdakwah. Yang keempat, zuhud dalam hal menghimpun. Artinya, meninggalkan segala perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang yang mengaku zuhud tetapi ia masih percaya atau menyembah selain Allah, maka sama saja ia menyekutukan Allah. Lantas, apa saja keutamaan yang akan kita dapatkan nanti jika kita menerapkan sifat zuhud dalam kehidupan sehari-hari? Dalam surah Al-Imran ayat 14-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang menerapkan sifat zuhud ataupun hidup minimalis akan mendapat kemuliaan yang luar biasa, yakni Allah menjanjikan balasan surga bagi orang yang zuhud. Selanjutnya adalah manfaat memiliki sifat zuhud dan hidup minimalis. Yang pertama, lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup menjadi lebih berkah dan bermakna. Yang ketiga, dapat membantu meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir, mendapat balasan masuk surga. Selanjutnya, konsep zuhud dari Nabi Muhammad SAW. Dari sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jagalah jarak terhadap keduniaan, janganlah rakus, maka Allah akan menyukaimu. Dan jagalah jarak dengan sesuatu yang disukai oleh manusia, maka mereka akan menyukaimu." Rasulullah SAW juga bersabda,
Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Dari kedua hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa zuhud dan hidup minimalis bukan berarti harus menjauhi kehidupan dunia sama sekali, akan tetapi lebih kepada tujuan agar kita tidak terlena oleh kehidupan di dunia ini. Konsep zuhud yang kedua dari Khalifah Umar bin Khattab. Di masa pemerintahannya sebagai Khalifah Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab tidak ingin atau peduli dengan kemewahan duniawi yang ditawarkan kepadanya setelah diangkat menjadi pemimpin. Tapi bukan berarti beliau tidak peduli juga dengan rakyatnya. Justru beliau sangat peduli terhadap rakyat-rakyatnya. Memiliki sifat zuhud memang jauh lebih penting dalam menghadapi era perubahan zaman yang semakin menawarkan kesenangan yang semu dan hanyalah tipu daya semata. Kebahagiaan akhirat lebih baik dan kekal selamanya. Konsep zuhud yang ketiga dari para tokoh Islam. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali. Zuhud meliputi 3 dimensi, yaitu ilmu, hal, dan amal. Yang kedua dari Al-Junaid, menyebutkan bahwa zuhud adalah kosongnya tangan dari pemilikan dan sepinya hati dari pencarian. Dan yang ketiga dari Imam Ahmad, menyebutkan bahwa zuhud artinya apabila hartanya bertambah namun ia tidak bangga, dan apabila hartanya berkurang atau habis dia tidak akan bersedih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron katsiron ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.